khilafiyah macam-macam ya. Dan zaman sahabat sudah ada khilafiyah. Ahlus Sunnah wal Jamaah enggak menyalahkan sahabat yang A atau yang B, khilafiyah di dalam sahabat pun. Nah, seperti itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Seperti contohnya di perang Siffin, Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu wa radhiyallahu ta'ala anhu wa arda alaihi salam berperang dengan Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu. Kita Ahlus Sunnah wal Jamaah menganggap Muawiyah itu bukan pemberontak, itu sudah mu'tabar kayak timbang semua Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi apa kita harus menyalahkan Muawiyah? Enggak, itu bukan ranah kita. Dan terjadi dengan Rasul. Ada beberapa yang hulu kelewatan kadang-kadang itu. Ya, seperti Muawiyah radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, dibilang katibul wahyi, yang menulis wahyu. Bahkan setelah Muawiyah masuk Islam itu berapa wahyu yang dicatat? Kan setelah Muawiyah itu diriwayat cuma 2-3 ayat. Kalau ditulis katibul wahyi sudah jelas. Sayyidina Zaid bin Thabit itu mu'tabar. Jadi ada beberapa, Sayyidina Ali bin Abi Thalib termasuk. Nah ini dimasukkan Muawiyah. Memang waktu perang Muawiyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu banyak orang-orang membuat hadis palsu tentang Muawiyah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhuma. Pun sebanyak-banyak diriwayat 100.000. Nah, kalau dari grup Sayyidina Ali juga ada yang membuat palsu, hadis palsu, tapi jauh lebih sedikit. Yang lebih banyak dari golongan pasukan Muawiyah, kan rata-rata bukan sahabat, rata-rata tapi walaupun banyak juga sahabat. Nah, memang itu sudah di stempel sama Nabi Muhammad itu waktu fitnah. Zaman fitnah kemanapun kena itu fitnah. Mayoritas sahabat berpihak kepada Muawiyah. Bayangin. Hakada. Jadi ya sahabat Sayyidina Muawiyah sahabat jalil, ya sahabat jalil, cuman bukan katibul wahyi, bukan benar semuanya dua-duanya, enggak, salah Muawiyah di sini. Maklum bukan maksum. Hakada. Yang benar jelas Sayyidina Ali. Orang yang pertama masuk Islam Sayyidina Ali, bayangin. Awal man aslam. Paham gitu? Kata Sayyidah Khadijah wa Sayyidah Fatimah, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Khilaf antara Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Zaid bin Harithah, anak angkat Rasulullah SAW. Ada bilang Sayyidina Zaid dulu baru Sayyidina Abu Bakar. Tapi kalau kita mengatakan yang pertama man aslam Sayyidina Abu Bakar sah. Ini secara umumnya di masyarakat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Hakada. Jadi nggak masalah semuanya, nggak ada masalah. Nah, kemudian turun ke bawah. Nah, di antara yang salah itu Muawiyah memberikan kepada Yazid tanduk kepemimpinan. Nah, kemudian beberapa ulama itu menganggap ijtihadnya Muawiyah. Ya, kita ikut aja, kita khusnudzon aja. Benar. Ijtihadnya sahabat itu jika salah satu, jika dua benar dua, kita ikuti. Nah, sekarang kita bicara tentang Yazid. Ini baru-baru ini sebabnya Yazid bin Muawiyah dikatakan radhiyallahu ta'ala anhu itu menyalahi salaf. Salaf mengatakan bahwa Yazid fasik, udah titik. Beberapa ulama udah mu'tabar semuanya dari semua mazhab, fasik, khamar, peminum arak, suka mainan kerak. Itu kalau Muawiyah sahabat jalil, walaupun tidak sejalil Sayyidatina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali, jelas jauh, tapi tetap sahabat, dan sahabat itu identik dengan jalil. Tapi kalau udah lari ke Yazid, itu udah jelas. Nah, kita nggak mau bicara masalah Yazid membantai ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Itu udah diwasiatkan sama Muawiyah radhiyallahu anhu, jangan sampai engkau melukai keluarga Nabi Muhammad SAW. Kalau ditinjau dari itu aja udah durhaka sama orang tuanya. Hakata. Terus tidak bisa dihilangkan bahwa pencacian Sayyidina Ali bin Abi Thalib dan keturunannya, keluarganya selama 80 tahun di Suriah, kemudian sampai
di Irak dan lain sebagainya itu 80 tahun, 82 tahun, kurang lebih lah kita 80 tahun, tapi nggak kurang dari 80 tahun yang memperhatikan Sayyidina Umar bin Abdul Aziz atau mujaddid awal di Ahlus Sunnah wal Jamaah, Asy'ariyah, mujaddid pertama. Udah sepakat semua ulama itu. Jadi pertama Sayyidina siapa? Sayyidina Umar bin Abdul Aziz, mujaddid kedua yaitu Sayyidina Syafi'i, mujaddid ketiga adalah Abul Hasan Al-Asy'ari, sahib madhabina Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keempat Syekh Abu Bakar Al-Baghdadi. Ya, itu sudah kesepakatan, itu nggak bisa dikotak-katik lagi. Yang kotak-katik itu otaknya terkotak-katik oleh kotak-katikan setan. Kata ini mayoritas Ahlus Salaf wa Khalaf, ulama yang terdahulu 1, 2, 3, 4 salaf, 4, 5, 6, 7 khalaf. Kalau salaf dalam pengertian bahasa itu artinya yang berlalu. Ayah-ayah kita berarti salaf kita juga salaf. Tapi kalau dalam pengertian di dalam syar'an itu orang yang beriman mengikuti Nabi Muhammad, ya, setelah sahabat Nabi Muhammad 3 koren macam-macam. Ada yang bilang 2, ada 3, ada 5 sahabat yang ke koren pertama, koren kedua, ketiga, keempat. Udah tutup ganti khalaf 5, 6, 7, ada yang bilang 8. Ya itu rujukan kita itu mereka semua, nggak ada yang keluar sama sekali. Ada Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Kemudian banyak yang orang membicarakan hal seperti ini, mencintai Sayyidina Ali dibilang Syiah. Bang, seperti itu. Itu hal yang umum sekarang, lumrah. Cerita tentang keluarga Nabi Muhammad SAW dibilang Syiah. Inilah sahabat Nabi Muhammad tanpa menceritakan Ahlul Bait Nabi Muhammad, yaitu yang benar. Ada padahal salah besar, salah kaprah. Kita disuruh nyebut keluarga keturunan Nabi Muhammad setiap sholat. Sallallahu Muhammad wa ali Muhammad wa ali Muhammad. Udah jelas. Sallallahu Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Akan disebut sahabat. Nah, makanya Ahlus Sunnah Jamaah dua-duanya mulia semuanya. Walaupun keluarga kemuliaannya sahabat. Kalau waktu itu Sayyidina Ali itu sahabat dan Ahlul Bait. Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain sahabat dan Ahlul Bait. Udah 2 lawan 1, udah gitu aja, pikir aja. Jelas Ahlul Bait. Nah, kemudian hadis yang digembar-gemborkan yang sering kita dengar di TV di ini itu Mustadrakil Hakim. Dalam hadis kitab Mustadrak yang dikarang oleh Imam Hakim radhiyallahu taala anhu warḍah. Ya, yaitu kitab Allah dan sunnah wa sunnati rasulih atau sunnati nabiyyi. Nah, padahal keafsahannya jauh dengan hadis Muslim atau Sahihul Muslim, sahih semua. Akuratnya udah nggak ada yang menandingi. Kalau Imam Bukhari akuratnya tidak ada yang menandingi kesahihannya secara sanad. Kalau Imam Muslim secara matan ini sanad rijalnya seperti itu. Walaupun banyak mengatakan enggak, rijalnya dan matanya tetap Bukhari, enggak apa-apa semuanya. Ulama tapi yang ngomong, ya, dengan dasar-dasar keilmuan mereka yang thiqah, yang jelas kuat. Nah, kalau di Imam Muslim, taraktu fikum amrayn in tamassaktum bihima lam tadillu ba'di abada, kitab Allah wa ahlu baiti. Kitab Allah dan keluargaku. Padahal realistisnya, masuk akalnya ya ahlu baiti. Kalaupun salah satu harus memilih, tapi kita Ahlus Sunnah wal Jamaah dua-duanya. Sunnati penting, ahlu bait, tapi lebih hadisnya lebih utama Sahihul Muslim, kitab Allah wa itrati ahlu baiti. Bahkan banyak periwayat hadis dan hafidz yang mengatakan hadis Mustadrakil Hakim itu kitab Allah wa sunnati itu syaratnya dhaif. Bahkan ada dari mazhab Imam Malik yang mengatakan maudhu. Nah, kita nggak begitu. Kita pakai sunnah Nabi Muhammad penting, Ahlul Bait. Tapi yang terpenting di dua ini tetap Ahlul Bait yang dari Sahihul Muslim. Seperti itu. Banyak orang tertipu, apalagi yang baru.
Aliran-aliran udah seenaknya sendiri, udah semuanya dari dulu itu laku semuanya. Orang kawin sama malaikat aja kayu itu apa laku itu di Banten. Perempuan bilang kawin sama malaikat. Ada lagi Islam apa itu Jasun, Jawa Sunda, laku semuanya. Apalagi aliran yang mengatakan kitab Allah dan sunnah. Paham? Wah, lebih laku lagi. Paham? Jadi ini orang lagi berlomba-lomba pakai merek. Paham? Allah Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, ja'akum fasikun binaba'in. Jika datang fasik tiba-tiba nabak, fatabayyanu, lihat bener apa enggak. Nah, itu ke atasnya bener apa enggak, yang dipakai dalilnya bener apa enggak. Terus kemudian perbandingan orang-orang yang mengatakan ini salah itu seakan-akan sekelas Al-Hafidh. Hafidh itu minimal apa 500 ribu hadis seperti Hafidh Ibn Hajar Al-Asqalani. Ini baca aja enggak. Dan bilang 100 ribu baru bilang Hafidh, tapi Ibn Hajar Al-Asqalani 500 ribu. Dari golongan apa? Akidahnya Asy'ariyah, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi ditulis kesalahan Ibn Hajar. Nggak apa-apa, jangan kesalahan Nabi aja, dan itu jadi kafir kalau nyalain Nabi ya. Dia pakai nyalain Ibn Hajar, dipakai sebagian, disalahin. Yu'minuna bi ba'dil kitabi wa nakfuru bi ba'd. Udah jelas Al-Qur'an mengatakan banyak orang itu yang ngambil kitab ini bagian ini yang nguatin dia, dan dia mengkafirkan atau menyalahkan atau tidak mengambil satu. Nggak bisa. Islam nggak seperti itu. Hakada banyaknya orang-orang yang tersesat, apalagi di akhir zaman. Allah kan sudah gambarkan di surah Al-Waqi'ah, thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin. Thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin juga ada. Nah, thullah minal akhirin itu banyak yang selamat masuk surga di akhir, orang-orang yang awakhir. Itu dikatakan sama Nabi Muhammad, yaitu sawadil a'zam, orang yang paling banyak, muslimun, mukminun yang paling banyak. Dikuatin lagi sama hadis satunya, la tajtami'u ummati 'ala dhalalah, umatku tidak bakalan bersatu atau mengiyakan yang dhalal, enggak bakal. Yaitu as-sawadil a'zam, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Udah bayangin aja Ahlus Sunnah wal Jamaah Asy'ariyah berapa? Dan udah dicek itu kemarin di Mesir, Asy'ariyah itu 1,7, 1,5 M, Muslimin 1,8 sampai 2. Nah, seperti itu ya. Jadi salah persepsi, kesian banget ya. Ada yang memang niat kesatin, ada yang goblok susah dibilangin, macam-macam. Nah, kita berdoa terus, Allahumma hadina fiman hadait, ya Allah berilah kami hidayah. Ya Allah beri taufik, ya Allah berilah taufik, ya Allah hatta nufik, saya ini benar ya Allah. As-sahih al-fariq, di firqah yang paling benar yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalau yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah banyak. Ahlus Sunnah bener apa enggak?